Istakhara yastakhiru istikharatan. Istikharah itu meminta pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Atau bahasa mudahnya itu minta pilih akan lawan Allah. Pilihan yang terbaik itu istikharah. Salat istikharah liman azama ala amrin, bagi orang yang bertekad atas satu urusan. Apabila seseorang ada di hadapannya satu urusan yang ingin dikerjakan, ada satu urusan yang ingin dia lewati atau yang ingin dia pilih, maka hendaknya dia meminta pilihkan kepada Allah, minta dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita menganggap baik, belum tentu itu baik bagi diri kita. Jadi kalau sudah Allah yang memilihkan ini baik sagenikam, maka itu sudah pilihan yang tepat. Karena kadang-kadang kita menyangka baik, ternyata itu jelek bagi diri kita. Kita menyangka jelek, tapi ternyata itu baik bagi diri kita. Wahia rak'atani, dan salat istikharah itu dikerjakan 2 rakaat. Yuqra'u fil ula, dibaca di rakaat pertama, atau yaqra'u fil ula, dia membaca di rakaat pertama, minha, daripadanya al-Fatihah wal kafirun. Rakaat pertama membaca surat Fatihah dan surat Al-Kafirun. Wa fi tsaniyah, dan di dalam rakaat kedua Al-Fatihah wal Ikhlas, surat Fatihah dan Ikhlas. Jadi niatnya istikharah, sholli sunnatal istikharah raka'ataini lillahi ta'ala. Di rakaat pertama baca surat Fatihah, kemudian baca qul ya ayyuhal kafirun. Di rakaat kedua membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca surat Al-Ikhlas atau qul huwallahu ahad. Dan kebanyakan salat-salat sunnah itu, lebih khusus lagi qabliyah ba'diyah, itu dianjurkan kita membaca surat itu. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua surat Al-Ikhlas. Qabliyah zuhur, qabliyah ba'diyah zuhur, qabliyah asar, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, ba'diyah isya, qabliyah subuh. Nah, itu surat yang afdal kita baca. Tapi kalau orang yang hafalan Quran atau hafal Quran, bisa dengan dia membaca hafalannya itu diurut, mulai pertama sampai khatam, diurut pembacanya bisa. Tapi yang paling afdal benar itu kalau hendak mengurut baca Quran, model kayak hendak menghatamkan Quran dalam sholat, itu bagus ketika tahajud. Para ulama, para aulia, para sahabat-sahabat Nabi, mereka itu menghatamkan Al-Quran ketika tahajud. Jadi selain mereka mengaji berduduk membaca Quran tadi, mereka juga membaca Al-Quran tadi sampai khatam. Habis khatam diulangi lagi di dalam sholat tahajud mereka. Kembali kepada sholat istikharah tadi. Jadi gampang aja lah sholat istikharah ini, kayak sholat qabliyah ba'diyah aja. Kemudian diriwayatkan an Abi Sa'id, an Sa'ad bin Abi Waqqas, daripada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min sa'adati ibni Adam istikharatuhu Allah azza wa jalla. Termasuk daripada keberuntungan atau kebahagiaan anak cucu Adam adalah dia minta pilihkan atau istikharah kepada Allah azza wa jalla. Jadi kalau hendak hidup bahagia, rancang-rancang istikharah. Karena kita dalam hidup banyak pilihan. Dalam hidup tuh setiap kita bangun guring keluar rumah ada tuh pilihan kita. Anak pilih apa?
Ada yang hendak kita gawi, baguskah gawian itu kita gawi, maka perlu istikharah, minta pilihkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru yang bagus sudah menurut kita itu masih minta pilihkan oleh Allah. Kalau yang di hadapan kita tadi itu sudah jelek dari awalnya, itu kan perlu istikharah lagi. Contohnya, ini lain masalah gawian, tapi masalah jodoh misalnya. Masalah jodoh. Ada seorang bebinian yang masih gadis, umurnya 20 tahun. Ada seorang laki-laki melamar. Yang melamar ini sudah diketahui orangnya kada penyembahyan, orangnya ketujuh mabuk, orangnya ketujuh bermaksiat. Jelas sudah, itu kan usah istikharah lagi itu. Jelas kada baik, itu kan usah istikharah lagi. Jadi yang istikharah itu kita dianjurkan, kita ini sudah memandangnya baik. Anggaplah kita ini sudah kehendakan mana, kita istikharah. Kita ini sudah, sebenarnya hati kita ini sudah, pokoknya ini hendak gawe. Nah, tapi kan itu masih pilihan kita. Belum tentu pilihan kita tadi terbaik bagi kita, maka kita minta pilihan lawan Allah lagi. Apakah itu bujur-bujur terbaik bagi kita? Nah, jadi yang sudah kita tuh menganggapnya baik, itu perlu diistikharah lagi. Nah, misalnya beginian ini sudah berisi lakian idamannya, sudah diisi lakian idamannya, dan lakian tadi siap hendak melamar. Lakian ini bertahun sudah lawan biniatnya, kian siap kali lamar. Nah, sedangkan binian tadi memang cinta jiwa dalam lakian tadi. Dilihatnya lakian tadi baik, penyembahya, soleh, ketujuh ke majlis. Kada bisa kelihatannya kada baik, hatinya itu sudah ketujuh lawan lakian tadi. Maka ini perlu istikharah juga. Walaupun ini itu sudah ketujuh lawan lakian tadi, walaupun dari pandangannya sudah ini orang baik, penyembahya, beribadah, tujuh ke majlis dan lain sebagainya, perlu istikharah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan, wa min syaqawat ibni Adam tarku istikharat Allah. Dan termasuk daripada kecelakaan manusia, kecelakaan anak Adam atau anak cucu Adam adalah dia meninggalkan istikharah kepada Allah. Kada mau istikharah. Setiap dia memandang, oh ini baik, langsung dilakukannya. Oh ini calon yang baik, ini sebagai pendampingku, langsung akun dikawininya. Oh ini gawian yang baik, aku sudah yakin benar ada perlu istikharah lagi, langsung diambilnya gawian tadi, gawinya di situ. Nah ini orang yang seperti ini, maka dia akan mendapatkan kecelakaan. Belum tentu yang ini anggap baik tadi itu baik bagi dirinya. Jadi jangan kita itu merasa pilihan kita sudah jujur, walaupun hati kita itu sudah yakin benar dengan itu. Qala Syaukani, berkata Al-Imam Syaukani fihi dalilun ala ihtimami bi amri istikharah. Itu riwayat yang disebutkan tadi itu dalil bahwasanya kita tuh dianjurkan sekali di dalam agama kita ini untuk sering-sering beristikharah. Nah, kira-kira digawi kan sebelum istikharah ini bisa kan tadi istikharah. Ada orang istikharah tuh Al-Qur'an dibukanya, dilihatnya kalau banyak huruf shinnya, oh berarti kada baik. Kalau banyak huruf kha-nya, oh berarti baik. Shin itu artinya syarrun, jelek. Kalau khair, rancak kita dengar di waktu apa? Kita sembahyang jenazah, khair, baiklah. Oh kalau banyak khoknya di lembaran yang dibuka tadi itu, oh berarti baik tuh. Kalau banyak huruf shinnya, oh berarti kada baik. Nah itu kededa itu dalam kitab kededa itu. Jadi yang bujur istikharah itu dengan sholat.
Kan usah pin menggawe model membuka Quran kayak itu kan usah. Quran itu saged dibaca, saged ditadabburi, dipakai ajarannya, bukan saged istikharah. Tapi Nabi mengajarkan dalam hadisnya, bahkan Nabi itu sangat menganjurkan kepada sahabatnya untuk mengerjakan istikharah itu dengan sholat, dengan sholat 2 rakaat. Wa annahu mutaakkidun marghubun fihi, mutaakkadun marghubun fihi, dan bahwasanya sholat istikharah itu sangat dikuatkan. Artinya agama ini menyuruh akan benar kita menggawe istikharah dan sangat disenangi di dalam agama kita. Wa yusannu an yusalli rak'ataini bi niyatil istikharah, maka disunahkan bagi seorang salat 2 rakaat dengan niat istikharah. Kapan waktunya? Kapan terserah aja, hendak siang, hendak malam kah? Hendak di waktu duha, hendak habis zuhur, hendak waktu habis maghrib, hendak habis isya, hendak waktu tahajud, bisa digawe salat istikharah. Dan setelah melakukan salat istikharah, wa yatazalzalu li maulahu, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan anggap ada orang istikharah tapi masih merasa pilihanku yang bujur. Nah, ini salah. Inya sudah diisi pilihan. Inya sudah yakin banget dengan pilihannya tadi. Istikharah itu dianggapnya daripada benar. Nah, ini salah ya ini. Jadi ketika orang istikharah tadi hendaknya ia sudah melepaskan pilihannya itu ditinggalkan sudah. Aku ini istikharah minta pilihan lawan Allah. Aku tidak ada lagi hendak memilih. Pokoknya pilihan Allah itu yang kupilih. Tapi kalau orang istikharah masih aja berkeras lawan pilihannya yang pertama, maka istikharahnya gagal terpilih. Yang nyata terpilih apa yang ia pilih pada waktu pertama kali. Yakini pertamanya tadi itu sudah karena ia kadang mau merendah di hadapan Allah, kadang mau pasrah sebujur-bujurnya kepada Allah. Jadi ya tazallal limaullah, merendahkan diri, merasa hina di hadapan Allah. Jangan anggap, jangan merasa pilihan seorang yang bujur. Asa ayyurshidahu lis-shawab, maka kalau sholatnya kayak itu, sholatnya tidak sebujur-bujur, pasrah, tawakal, pian ya Allah yang pilihan. Ulun kan ubat-ubatan memilih, karena ulun tidak tahu yang mana yang baik, mana yang kata. Pian yang pilihan. Nah, kalau sudah kayak itu sholatnya, maka Allah insya Allah akan menunjukkan kepada dirinya mana yang benar. Wa yaqihi syarraz zalal, dan Allah jauhkan dia kejelekan. Wa yulhimahu taufiq, dan Allah berikan dia ilham untuk kuat melaksanakan apa yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang asalnya tuh hendak banget lawan lakian, hendakan banget lawan lakiannya. Pokoknya hati itu sudah senang, gembira lawan lakian tadi cinta. Tapi karena Allah memilih akan yang lain, habis inya istikharah, Allah pilihkan bahwasanya inya jangan kawin lawan lakian tadi. Dan inya menurut lawan itu. Karena Allah berikan kekuatan pada dirinya untuk menjauhi daripada yang kada dipilih oleh Allah. Jadi kalau istikharahnya bujur, itu karena Allah berikan kekuatan untuk meninggalkan pilihannya. Yang inya sudah kuat banget hendak memilih itu karena Allah berikan kekuatan untuk meninggalkannya. Jangan merasa aku kada kawal meninggalkan, aku kada kawal mengganti dengan pilihan yang lain. Pokoknya ini, ya kalau kayak itu tuh salah istikharahnya. Jadi pasrah bujur-bujur lawan Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah berikan taufik, kekuatan untuk menjauhi kalau misalnya pilihan Allah itu beda dengan apa yang ia pilih. Wa yusaddidu khutahu, dan Allah menguatkan jejaknya. Wa yamna'u anhu su, Allah menjauhkan daripadanya kejelekan. Jadi di antara keutamaan istikharah itu, yang pertama kita tuh menunjukkan tawakal kepada Allah. Kalau di istikharah tuh orang yang bujur-bujur tawakal kepada Allah.
Yang kedua, orang yang beristikharah itu maka akan Allah Subhanahu wa taala pilihkan yang terbaik untuk dirinya. Jadi yang Inya pilih itu yang terbaik itu, Pak. Kemudian yang ketiga, Allah akan hindari dia daripada kejelekan. Kalau yang Inya istikharah itu jelek, Allah jauhkan Inya daripada hal tersebut. Jadi penting banget kita mengerjakan daripada salat istikharah ini. Qala Nawawi, berkata Imam Nawawi, yang bagi an yaf'ala ba'da istikharah ma yansharihu lahu, maka dianjurkan melakukan setelah istikharah apa yang lapang bagi dirinya. Habis tuntung sudah istikharah salat 2 rakaat, berdoa, karena doanya ada disebutkan kayak apa doanya. Habis itu lakukanlah sesuatu yang lapang bagi hati. Itu aja sudah. Lakukan sesuatu yang lapang bagi hati, yang terasa itu nyaman digawe, maka itulah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Pada yang bagi an ya'mida ala syirahin kana lahu fi hawan qabla istikharah. Dan tidak dianjurkan, tidak selayaknya bagi seseorang yang beristikharah tadi dia tetap bersandaran dengan apa yang dia pilih sebelum istikharah. Seperti yang ulun sebutkan tadi itu. Jangan berkeras memilih apa yang Inya pilih sebelum istikharah, supaya istikharah yang tadi menjadi istikharah yang jujur, dapat petunjuk daripada Allah. Jadi habis istikharah, apa yang nyaman menurut hati itu sudah yang digawi, itu sudah yang diambil tindakannya. Bal yang bagi lil mustakhiri tarka ikhtiyarihi razan, akan tetapi dianjurkan bagi orang yang beristikharah untuk meninggalkan pilihannya sama sekali. Meninggalkan pilihannya sama sekali. Anggaplah aku kada pernah memilih. Itu yang istikharah itu. Anggap aku kada pernah memilih. Aku ini menunggu pilihan Allah aja. Wa illa fala yakunu mustakhiran billahi bal yakunu mustakhiran li nafsi hawa. Kalau dia tetap memilih pilihannya, masih ingat lawan pilihannya, masih keras lawan pilihannya, maka sebenarnya Inya bukan beristikharah lawan Allah, tapi Inya beristikharah lawan pendapatnya seorang. Inya itu istikharah lawan hawa nafsunya seorang. Kalau Inya masih dengan memegang pilihannya seorang. Waqad yakunu ghaira shadiqin fil khiyar. Maka kadang-kadang orang itu istikharah, tapi dia kadang benar-benar di dalam minta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata Imam Syaukani, kata Imam Syaukani, tidak bisa istikharah itu dengan berdoa habis sembahyang salat fardu atau habis sembahyang salat sunnah, qobliyah ba'diyah, atau sembahyang tahiyatul masjid. Jadi dari sini itu harus beristilah. Kalau sembahyang istikharah itu harus beristilah banget, berniat salat istikharah. Kadang-kala misalnya salat qobliyah, habis salat qobliyah, ya Allah, ulun minta pilihan lawan pian, apakah perkara ini baik bagi ulun? Kalau baik dikatakan, kalau kada baik jauhkan ya Allah. Kalau baik takdirkan ulun, kalau kada baik jauhkan ulun daripadanya. Kadang-kala. Jadi Imam Syaukani ini harus beristilah. Beristilah niatnya itu salatnya salat istikharah. Lain salat qobliyah dijadikan istikharah atau ba'diyah dijadikan istikharah, berdoa istikharah habisnya kadang-kala. Itu menurut Imam Syaukani. Tapi menurut Imam Nawawi, nah di sini ada perbedaan pendapat. Menurut Imam Nawawi yang suruh tasannu bidzalika, boleh didapatkan itu istikharah dengan berdoa habis sholat tadi. Misalnya pian habis sholat qobliyah minta lawan Allah,
Ya Allah, ulun ini ada suatu urusan, apakah ulun mengambil urusan tadi atau ulun tinggalkan ya Allah? Ulun minta pilihakan lawan pian ya Allah. Kalau itu baik bagi ulun, maka takdirkan ulun kepadanya. Kalau kada baik bagi ulun, maka jauhkanlah ya Allah. Kawa itu. Jadi pian kena kawa sembahyang qabliyah isya. Itu kawa sudah anggap istikharah itu. Habis sembahyang tadi itu berdoa minta pilihan lawan Allah. Istikharah ulun guru. Banyak kayak istikharah pian. Pian dalam hidup ini pasti banyak pilihan. Banyak pilihan. Wah, baik pilihan yang besar urusannya atau pilihan yang kecil. Ada pilihan. Pian tukar baju aja kan. Itu kan perlu mikir juga. Tukar baju, tukar kada. Pilihan tuh nukar kada bagusnya pilihan. Pian hendak beelang ke rumah siapa, belang kada, itu pilihan juga tuh. Jadi dalam tiap hari itu ada sesuatu yang kita pilih, baik urusan yang besar, urusan yang kecil, itu pun bagus kalau kita minta pilihkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hubungan wali itu, kalau hubungan wali-wali Allah itu mereka tuh punya hubungan lawan Nabi itu kuat, lawan Nabi Muhammad. Jadi kalau hendak kemana-mana tuh yang memilihkan siapa? Nabi Muhammad. Model-model kayak Habib Umar bin Hafiz itu model-model orang kalau kemana-mana tuh kada sembarangan. Hendak ke Indonesia, hendak ke Malaysia, hendak dakwah kemana, ke Afrika, itu gak ada sembarangan model presiden itu. Ada yang memilihkan. Siapa yang memilihkan? Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ayo jadi ikam ke Indonesia, ikam ke Malaysia, ikam ke sini. Hubungan wali-wali terkait itu sudah dalam bimbingan Rasulullah SAW. Maka kita nih perlu juga ya ada yang memilihkan, langsung aja lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita kayak Nabi isi hubungan yang erat lawan Rasulullah, rancak bersalawat lawan Rasulullah, rancak rindu mimpi lawan Rasulullah, bisa jadi suatu saat kita itu kada bakalan menggawi sesuatu kecuali atas isyarat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dulu tuh ada seorang anak kecil. Anak kecil ini mimpi Rasulullah kepada lawan mamanya, "Ma, ulun mimpi Rasulullah." Ujian mamanya, "Kamu ini mimpi Rasulullah aja, kena kisah harap benar sudah. Kalau hanya mimpi Rasulullah, itu belum harap lagi kan. Kalau ikam langsung bertamu lawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan nyata, hanya ikam harap." Waktunya banyak bersolawat, banyak lagi mengamalkan sunnah Nabi, sampai inya kawan bertemu Rasulullah dalam keadaan nyata, dalam keadaan yaqazatan. Maka setelah itu datang lawan namanya, "Ma, ulun dapat bertemu Rasulullah secara yaqazatan langsung, kada lewat mimpi lagi." Nah, namanya hanyar ikam itu adalah seorang yang hebat kalau bisa langsung bertemu lawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hubungan erat lawan Rasulullah itu luar biasa banget. Jadi itu hendak menghadiri undangan ke atas isyarat Rasulullah, hendak menghadiri pengantin ke atas isyarat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan pengantinannya ada yang baik, ada yang kada. Apa bedanya? Ada pengantinan itu yang baik, ya acaranya tuh hiburannya mungkin bahadrohan aja. Alhamdulillah, bahadrohan aja. Ada pengantinan itu yang isinya maksiat, bujuk kita, orkestra. Kalau yang bujoget dari lakian tidak apa, karena ada juga yang nafsu. Kalau yang beginian, yang membuka auratnya, dijogetkan di acara pengantin tadi, maka itu jadinya acara yang kada baik. Itu perlu pilihan juga. Kalau orang yang dekat dengan Rasulullah, ini bisa dapat isyarat daripada Rasulullah, usah didatangi itu acaranya. Ada hiburan yang dilarang. Ada sebagian ulama itu berisi anak buah.
Jadi ulama ini kalau anak menghadiri pengantin itu diutusnya dulu anak buahnya, lihat-lihatkan dulu acara itu. Acaranya kayak apa? Acaranya bila ada maksiatnya kan? Atau acaranya cuma hiburan-hiburan yang halal aja? Maka muridnya tadi mendatangi, memata-matai itu. Kalau dilihatnya baik aja, maka guru tadi keluar datang ke pengantin. Karena menghadiri acara pengantin itu wajib. Cuma kalau ada kemaksiatannya, jatuh hukum wajib tadi. Karena jadi wajib lagi, bisa jadi haram. Karena kalau tuan guru hadir ke tempat itu, bisa jadi orang menganggap, oh, ada apa berarti hadir kayak ini. Tuan gurunya aja hadir. Tuan gurunya di hadapan pentas, melihat artis juga. Jadi masyarakat tuh berarti kan apa-apa, orkes kayak ini jadi masyarakat kada apa-apa, berarti nonton kayak ini, mengundang kayak ini. Nah jadi kalau tuan guru hadir di tempat acara kayak itu fatal karena bakalan ditiru orang. Karena kelakuan sirik tadi bisa dianggap orang itu kelakuan yang pas, kelakuan yang baik, kelakuan yang kada melanggar syariat. Itu tuan guru itu bagus diisi utusan anak buah yang memata-matai terlebih dahulu. Sebenarnya ini kadang hanya tuan guru aja, pian pun perlu diisi mata-mata. Anak pian kan ada, nak pian di pengurus tuh acaranya kayak betul. Makanya undang itu gambus, ya Allah, undang gambus. Makanya ulun tuh dipandiri lawan lebuhan gambus tuh, kawan-kawan ulun tuh acara-acara gambus tuh aja, grup-grup gambus. Kami ini bicara bubuhannya itu mengadakan grup-grup gambus kayak ini supaya menghilangkan sedikit demi sedikit acara-acara yang kada baik, acara-acara yang mengundang beginian yang berjoget membuka auratnya, yang di situ mengisi acara walimah urus dengan kemaksiatan. Undang gambus saja, undang gambus saja. Acara gambus mungkin ada juga lagu-lagu cintanya. Tapi kalau masalah lagu aja, lagu kan apa-apa, asalkan jangan jogetnya. Binian tuh ada binian yang buka aurat berjoget, nah itu yang masalah tuh. Kalau lagu percintaan misalnya Ani gak ada apa-apa. Apa janda yang mana terserah, apa juga. Yang penting itu bukan nyanyian maksiat dan jogetnya bukan joget yang maksiat. Kemudian jadi boleh tadi kita itu beristikharah dengan sholat qabliyah itu kita jadikan sholat istikharah. Dan lebih bagus lagi kalau pian niatnya niat istikharah, langsung dua niatnya. Qabliyah isya misalnya, sholli sunatal istikharah wa qabliyatil isya raka'ataini lillahi ta'ala Allah. Jadi niatnya langsung dua. Niat langsung istikharah lewat qabliyah. Karena ba'diyahnya kayak itu pulang. Sholli ba'diyatil isya wal istikharah. Ada tahu bahasa Arabnya langsung aja dalam hati juga niatnya. Aku niat sembahyang ba'diyah isya lewat istikharah 2 rakaat Allah. Jadi pian dalam setiap hari itu apa yang pian pilih, nukar baju kah kada, bari duit kah anak atau kada, tulang ke pengantin atau kada, itu dalam pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk secara umum kan kayak gitu aja, ya Allah, dalam malam hari ini ya Allah, apapun yang ulun pilihkan yang terbaik misalnya. Kalau pian misalnya sholat istikharah sebelum subuh, qabliyah subuh pian niatkan istikharah juga. Ya Allah, ulun minta lawan pian pilihakan untuk hari ini ya Allah, pilihakan terkait ulun. Untuk ulun ini memilih yang terbaik daripada segala pilihan-pilihan. Jika baik dekatkan, jika kada baik maka jauhkan. Jadi pian dalam siang itu kalau istikharah pian tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pian akan dipilihkan oleh Allah pilihan-pilihan yang baik. Maka hidup pian tadi menjadi kehidupan yang bahagia, yang beruntung, bukan kehidupan yang celaka. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala al-Iraqi, "Tsumma ba'da salam minha,"
kemudian setelah salam daripada salat istikharah, au fi asna'iha atau di tengah-tengahnya, au fi sujudi rakaat fil akhirah atau dalam sujud rakaat terakhir, au ba'da tasyahhud atau setelah tasyahhud, yad'u bi du'a'ihal masyhur, berdoa dengan doanya yang sudah masyhur, yang sudah terkenal. Nah, biar bisa dapatkan doanya istikharah itu di Risalatul Amadiyah. Apakah harus pakai doa itu? Ada harus jawab. Bisa aja pian dengan doa seorang dengan bahasa Indonesia, ya Allah pilihakan saged ulun gitu, bisa aja juga. Cuma yang terafdal lagi pian berdoa dengan doa yang sudah diajarkan oleh Nabi, yaitu yang di Risalah Amaliyah itu pian buka aja. Nah, jangan kena rancak tegawi kita sembahyang istikharah ini. Yang lebih afdal lagi pian menggawe waktu tahajud. Nah, waktu tahajud istikharah. Perkara-perkara besar, perkara-perkara kecil, istikharahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa tadi itu pian berdoa setelah salam aja. Berdoanya tuh habis salam aja, habis assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfiruka bi'ilmika wa astaghfiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal 'azim. Bisa juga pian berdoa tadi di tengah-tengah. Di tengah-tengah itu maksudnya di sujud terakhir. Nah, di sujud terakhir itu kan kita dianjurkan berdoa. Di sholat apapun, sholat istikharah, qabliyah, ba'diyah, sembahyang fardu kan, kita biasanya berdoa itu di sujud terakhir. Maka dalam salat istikharah pian dianjurkan juga kalau kawa di sujud terakhir tadi berdoa, minta pilihan tadi di sujud terakhir. Allahumma inni bi'ilmika astaghfiruka bi'ilmika wa astaghfiruka bi qudratika. Bahasa Arab kan tuh, yang bahasa Indonesia. Ya kalau ada hafal ya habis salam Jadi habis salam aja gitu sudah. Ini kada hafal juga. Atau kalau kada hafal dengan hati aja dalam sujud terakhir tadi berdoa dengan hati pian, insyaallah Allah Sami'un Alim. Allah Maha mendengar apa yang kita utarakan di hati kita. Apa doanya? Nah, doanya kita bahas sedikit lah. Allahumma inni astakhiruka, ya Allah sesungguhnya aku minta pilihan kepada Engkau, minta pilih akan lawan pian, bahasa Banjarnya. Bi'ilmika, dengan pengetahuanmu, wa astaghfiruka bi qudratika, dan aku minta takdir kepada Engkau ya Allah dengan kemampuanmu, wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku minta kepada Engkau daripada karuniamu yang agung, fa innaka taqdiru wa la aqdiru, sungguhnya Engkau mampu dan aku tidak mampu, wa ta'lamu, dan Engkau mengetahui, wa la a'lamu, dan aku tidak mengetahui, wa anta 'allamul ghuyub, dan Engkau Maha mengetahui yang gaib-gaib. Artinya pasrah kepada Allah, yang tahu itu piannya Allah, yang mampu itu piannya Allah, pian tahu mana yang terbaik sagan ulun, dan pian yang memberikan takdir, pian yang mampu ulun kada mampu. Allahumma in kunta ta'lamu wa anta kadza wa in kana khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri wa ajilihi wa ajili faqdurhu li. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwasanya ini perkara ini ya Allah baik untuk saya dalam agama saya, dalam kehidupan saya, dan akibat daripada urusan saya, dan di waktu sekarang ataupun nanti takdirkanlah untuk saya, wa yassirhu li, dan mudahkanlah untuk saya, tsumma barik li fi, kemudian berkahilah untukku di dalamnya ya Allah. Kalau bahasanya mana itu kayak ya Allah, kalau pian mengetahui kalau Engkau mengetahui ini adalah baik sagan ulun, maka ya Allah takdirkanlah sagan ulun dan permudahkanlah sagan ulun dan berkahilah. Wa in kunta ta'lamu in kadza syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri wa ajilihi wa ajili fasrifhu anni wasrifni anhu faqdur liyal khaira haitsu kana thumma rabbi ini. Ya Allah, jika Engkau mengetahui
mengetahui bahwasanya ini jelek ya Allah, maka jauhkanlah daripadaku dan jauhkan aku daripadanya, maka takdirkanlah untukku kebaikan, kemudian ridhoilah aku dengannya. Kurang lebihnya kayak itulah doanya. Hendaknya kita ajak menggawinya. Kemudian setelah selesai daripada berdoa, ini syaraha sadruhu lil fi'li fa'ala, jika lapang hati untuk mengerjakan kepada sesuatu maka lakukanlah. Wa ini syaraha sadruhu lit tarki taraka, kalau misalnya dadanya lapang untuk meninggalkan yang dia istighfarahi tadi, maka tinggalkanlah. Jadi mengumpati apa kenyamanan hati pada setelah melaksanakan salat istikharah tadi. Tapi kalau hati masih ragu, ada juga kalau habis istikharah tapi masih ragu, kayak apa ini guru? Guru sudah beristikharah sekali, sudah beristikharah 2 kali bahkan, tetap aja ragu, gawi lagi istikharahnya, yang khusyuk lagi, mungkin kurang khusyuk sembahyangnya, yang khusyuk lagi sembahyangnya, ulangi sampai bujur-bujur ada pilihan yang lapang daripada hati tadi. Pokoknya selagi masih ragu, sembahyang lagi, berdoa lagi. Dan diriwayatkan la khaba man istikhara, tidak akan rugi orang yang beristikharah, wala nadima man istasyara, dan tidak menyesal orang yang bermusyawarah. Orang yang suka istikharah dalam setiap harinya, dalam segala urusan-urusannya, maka dia tidak akan rugi. Pasti yang Allah pilihkan tadi baik. Pasti yang Allah pilihkan tadi kadang membuat dia kena kecewa, kadang membuat dia kena merasa ini pilihanku salah, pada akhirnya ini akan meyakini dasar luar biasa pilihan Allah, dasar ucur baik pilihan Allah. Kemudian orang yang ketujuh bermusyawarah tidak akan menyesal. Nah ini kedua nih, ada 2 kebaikan. Yang pertama, kalau orang ketujuh istikharah kada bakalan rugi. Yang kedua, orang yang ketujuh musyawarah maka dia kada bakalan menyesal. Maka ketujuhlah musyawarah. 2 laki bini musyawarah yang baik untuk menentukan sesuatu, untuk memberikan kebijakan dalam rumah tangga. Nah, seorang bos itu perlu juga musyawarah lawan karyawannya, lawan anak buahnya, supaya dapat pilihan atau kebijakan yang baik. Nabi Muhammad pun bermusyawarah lawan umatnya, lawan sahabatnya, untuk ada hasil kesepakatan yang baik. Jadi bagus untuk kita suka bermusyawarah supaya kada menyesal atas kebijakan yang kita jalankan. Mudah-mudahan kita